Selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Selamat pagi, Pak. Ya, hari ini kita kuliah online karena tadi malam, kemarin siang saya dapat informasi dari fakultas bahwa ruangan kuliah di aula lantai 3 itu hari ini dari jam 8 pagi dipakai untuk sebuah kegiatan. Entah kegiatan apa sih, saya tidak tahu ya. Jadi kita mau tidak mau kita kembali ke online. Mau liburkan kesian karena sudah 2 kali saya tidak masuk ya. Minggu lalu saya ke Kupang, sehingga minggu ini ya mau tidak mau kita online saja. Bisa rasa tidak terlalu berat untuk materi-materi yang akan saya tunjukkan. Baik, kita langsung saya jelaskan materi kita hari ini tentang bagaimana memulai bisnis dan peluang usaha. Saya share slide saya dulu. Sudah bisa lihat slide-nya? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bagaimana memulai bisnis dan peluang usaha? Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita mau memulai bisnis, tantangan paling besarnya itu adalah kita tidak tahu mau memulainya dari mana. Ya, jadi itu pengalaman saya di lapangan seperti itu. Sudah punya modal, sudah punya niat, sudah punya semua, tetapi tidak tahu. Sudah punya ide atau belum punya ide juga tidak tahu. Ini saya berkeinginan mau berbisnis, tetapi tidak tahu harus memulainya dari mana. Nah, ini yang menjadi tantangan, ya. Ini menjadi tantangan besar ketika seorang pengusaha pertama kali memutuskan untuk memulai bisnis. Untuk memulai bisnis itu ada beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan yang dapat dijadikan sebagai acuan agar terlaksana dengan baik, atau saat kita memulai berbisnis itu semuanya berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Yang paling pertama adalah harus punya ide. Harus punya ide ya. Kalau ide tidak ada, kita tidak bisa memulai. Jadi beberapa minggu lalu saya kasih tugas ke teman-teman, ya, ada pembagian kelompok. Satu kelompok berapa orang kemarin ya? 4 Berapa, Christine? orang. 4 orang ya. Nah, 4 orang itu kemarin saya minta untuk melihat di sekeliling kita apa masalah-masalahnya. Sudah dicatat belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Pangkrasia, Aji. Ini Pankrasius ke Pangkrasia? Pangkrasia ya. Mukanya kasih muncul Pangkrasia supaya begitu. Nanti saya pikir Pankrasius lagi. Jadi itu gambarannya yang saya kasih. Jangan bingung, jangan mengumpulkan, ada pertanyaan banyak ke WA ke saya, Pak ini kita kumpul proposal atau apapun, tidak. Itu hanya sekedar coba Anda bisa merenung, melihat sekeliling Anda, di lingkungan Anda, kira-kira apa masalah-masalahnya. Jadi kenapa saya tunjukkan sebagai masalah? Kenapa saya minta Anda mengidentifikasi masalah yang ada di sekeliling Anda? Karena dari masalah pun Anda bisa melahirkan sebuah ide. Ya, ide berbisnis itu bisa paling besar itu muncul dari masalah. Contoh yang lain. Tiba-tiba
di kompleks kita itu atau di lingkungan sekitar kita, orang susah sekali untuk mendapatkan minyak tanah. Ya, misalnya di lingkungan RT RW kita susah sekali. Maka muncullah ide Maria Ermelindati memulai bisnisnya dengan mencari dan menjual minyak tanah ke lingkungannya. Itu contohnya, itu ide bisnis yang muncul dari masalah. Tetapi ide bisnis ini banyak juga muncul dari yang lain selain masalah. Tetapi tadi sudah saya katakan bahwa yang masalah itu paling besar, punya kontribusi yang lebih besar untuk kita memulai berbisnis, untuk kita memunculkan ide bisnisnya. Oke. Contoh yang lain, di lingkungan kita, kita memiliki banyak sekali lingkungan kita memiliki banyak sekali sampah. Sampah apa? Oh, sampahnya macam-macam, ada banyak sampah plastik. Maka muncullah ide berbisnis, yaitu dengan pengolahan sampah plastik menjadi barang-barang yang dapat menghasilkan uang. Tuh. Ide yang lain lagi dari masalah juga, misalnya masalahnya adalah di daerah saya atau di lingkungan sekitar saya banyak pengangguran. Ya, banyak pengangguran. Oh, kalau pengangguran, kira-kira apa ide bisnis yang akan muncul dari pengangguran? Gitu. Penganggurannya pengangguran apa? Oh, kemarin kakak saya lulus di wisuda di Universitas Flores, prodi matematika. Oh, tetangga saya itu lulusan fisika. Oh, tetangga saya lulusan biologi. Tetapi pengangguran, ya itu masalahnya. Masalahnya adalah pengangguran intelektual, pengangguran orang-orang yang sudah sarjana tetapi tidak memiliki pekerjaan. Maka kita bisa memunculkan ide bisnis baru, yaitu kita membuka bimbingan-bimbingan belajar, bimbel kepada siswa-siswa. Jadi kita lihat, jadi sebenarnya paling besar itu ada di masalah. Itu yang saya kemarin tugaskan ke kalian, bahwa silakan kumpulkan minimal 3 masalah yang ada di lingkungan sekitar Anda. Nah, dari masalah yang kamu kumpulkan kemarin yang saya tidak suruh kumpul itu, sebentar diskusikan memang. Ya, sebentar didiskusikan dari 3 masalah yang saya minta, kira-kira masalah mana yang mau dipakai sebagai ide bisnisnya nanti. Ya, contoh yang lain. Ada siswa atau ada mahasiswa yang dari Nuwabosi misalnya. Punya hasil ubi Nuwabosi yang enak dan dijual di mana-mana dengan harga yang lumayan mahal. Yang menjadi masalahnya adalah perekonomian di warga yang memiliki lahan ubi Nuwabosi ini dari dulu hingga sekarang tidak mengalami perubahan. Itu masalah. Atau untuk membawa ubi Nuwabosi dari Nuwabosi menuju Pasar Ende, itu sudah diambil alih oleh orang lain. Dan orang membeli di Nuwabosi dengan harga yang sangat murah. Itu adalah masalah. Nah, idemu apa? Idenya adalah saya membuka usaha untuk mengelola ubi ini menjadi lebih berguna dan hasilnya, nilainya, uangnya, keuntungannya lebih besar ketimbang kita menjual mentah kepada orang lain. Jadi seperti itu ya. Contoh yang lain lagi, ide yang lain. Masalah adalah saya adalah anak pesisir, saya adalah anak pantai. Anak yang tinggal di pesisir pantai. Masalah yang kami hadapi adalah banyak sekali ikan.
tetapi tidak bertahan lama, dan akhirnya dijual murah karena kami tidak punya kulkas, tidak punya mesin pendingin, tidak punya, sehingga ikannya bisa hancur. Sehingga selama ini di lingkungan atau di sekitar kita hanya mengandalkan jual, tidak laku, belah, jemur, dikeringkan. Kenapa tidak diolah dengan yang lain? Nah, muncullah ide bisnis yang baru, bahwa dengan ikan-ikan yang begitu banyak, ikan-ikan tongkol misalnya, atau tuna yang begitu banyak, kita bisa membuat ide adalah membuat usaha abon ikan dan lain-lain. Jadi itu semuanya berangkat dari masalah. Kita lihat sesuatu itu, oh ini masalah, ini masalah, ini masalah. Tetapi peluangnya besar. Itulah masalah akan menghasilkan sebuah ide. Jadi dapat saya katakan bahwa ide itu lebih besar muncul ketika kita punya masalah. Karena ide muncul akan mengatasi masalah yang kita hadapi. Itu yang pertama, tahapan kita memulai, supaya tidak bingung. Yang kedua, sumber daya. Sumber daya itu ada macam-macam. Paling penting itu adalah dana, modal, sumber daya manusia, barang, lokasi, semua ikut membantu untuk kita menentukan memulai bisnis atau tidak. Kita sudah punya ide bisnisnya. Kemudian biasanya orang bilang mentok di modal. Modal itu gampang. Ya, nanti ada pertemuan berikut saya menjelaskan bagaimana kita memperoleh. Sebenarnya modal itu gampang, modal itu tidak susah. Sekarang pemerintah banyak membuat program untuk mengatasi masalah-masalah dan mereka akan mengucurkan dana. Kalau di bank-bank itu ada namanya dana KUR, ya, kredit usaha rakyat. Itu bunganya sangat murah sekali, ya. Jadi sebenarnya dana itu tidak menjadi suatu problem lagi. Ya. Nanti kita akan melewati bagaimana membuat rencana bisnis. Nanti saya tunjukkan di sana supaya apa yang dituliskan di rencana bisnis itu kita bisa jual proposalnya untuk bisa mendapatkan modal. Jadi untuk memulai kita harus benar-benar menghitung juga modal ini, ya. Kemudian sumber daya manusia. Apakah usaha yang mau dibangun itu kita membutuhkan sumber daya manusia atau tidak? Membutuhkan tenaga ahli atau tidak? Ataukah hanya seorang diri saja mampu atau tidak? Begitupun yang lain-lain, dari barang sampai atau bahan baku sampai pada lokasi. Jadi kalau kita memulai bisnis yang baru, lokasinya dapat menggunakan lokasi rumah sendiri. Bisa juga kita melakukan kontrak atau sewa tempat yang lebih baik untuk membangun sebuah lokasi. Jadi itu tahap keduanya. Dan tahap ketiganya adalah objek bisnis memiliki pasar. Ya, jadi tahapan-tahapan ini kita rancang dulu baik-baik. Tidak bisa kita langsung jalankan begitu saja, tapi harus dirancang dulu, ditulis baik-baik rencananya. Objek bisnis ini harus memiliki pasar yang jelas. Kalau saya membuat abon ikan tadi, contohnya ya, karena banyak ikan. Kalau saya membuat abon ikan, pasarnya ada atau tidak? Bukan pasar Bongawani atau pasar Potolando, bukan. Pasar itu yang dimaksudkan di sini adalah siapakah konsumen yang akan membeli, siapa konsumen yang akan menggunakan apa yang kita buat. Itu pasar. Jadi pasar benar-benar harus jalan, harus tersedia dengan baik, ya. Kemudian yang keempat adalah memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Oke, ini sama miripnya. Peluang pasar yang mana? Jadi diidentifikasi dulu. Diidentifikasi baik-baik. Diidentifikasi itu peluang pasar itu kalau di ekonomi itu
di ilmu pemasaran itu kita wajib tahu yang namanya segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu adalah pemilahan atau pengelompokan pasar yang heterogen atau yang banyak modelnya menjadi homogen atau pasar yang sejenis. Sehingga ketika kita membuat sebuah produk untuk kita pasarkan, kita sudah tahu di sana kelompok-kelompok yang menerima apa yang kita buat, apa yang kita jual. Jadi itu tahapan-tahapan dari memulai bisnis yang baru. Kemudian kita lanjutkan, apakah ide bisnis ini? Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar gambarannya ya. Ide bisnis itu respon seseorang atau kelompok orang atau sesuatu organisasi untuk memecahkan masalah. Tuh. Tadi sudah saya bilang, ide itu muncul lebih banyak dari masalah. Makanya beberapa minggu lalu saya sampaikan ke kalian, ya, teman-teman bentuk kelompok 4 orang dan mencari di lingkungan sekitar kita punya masalah apa. Nah, kenapa? Karena ada masalah berarti nanti akan ada muncul ide yang baru. Jadi nanti setelah kuliah ini sebentar, tolong langsung diskusikan memang. Oh, kami punya 5 masalah. Nah, 5 masalah ini, masalah mana yang memiliki peluang untuk kita memulai usaha yang baru. Karena itu adalah nanti akan saya mintakan di pertemuan-pertemuan berikut untuk kita membuat proposalnya. Tapi harus menentukan dulu, harus menulis dulu ke saya. Jadi itu ya, jadi ide bisnis ini, ide itu respon seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu organisasi untuk memecahkan masalah yang telah teridentifikasi, yang saya minta 3 masalah tadi ya, di masyarakat atau untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan di sebuah lingkungan masyarakat atau pasar atau sebuah komunitas. Nah, sehingga bisnis itu akan jalan dengan mulus. Kemudian, bagaimana mendapatkan bisnis yang bagus? Bagaimana caranya? Bagaimana supaya kita dari ide-ide yang muncul itu kita dapatkan bisnis yang bagus? Ini. Nah, dilihat ini ya. Ini ada sumber-sumber dari bisnis ide. Nah, yang pertama kita lihat di sini. Ini ada tren ya. Kalau kita lihat dari tren, kita sudah punya masalah tadi ya. Kalau kita lihat dari tren itu sumber idenya itu akan muncul dari sosial ya. Keadaan sosial di sekeliling kita, dari keadaan politik juga, dan environmental. Keadaan situasi mental dan lebih ke di masyarakat itu hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kemudian yang kedua adalah people problem. Nah, siapa yang menjadi customer, pelanggan, siapa yang memulai, siapa yang melakukan kontak. Jadi sebenarnya ini intinya di people problem ini adalah hubungan ya. Hubungan antara satu dengan yang lainnya, antara customer, antara pelanggan, antara penjual dan pembeli, antara keluarga di sekitar kita. Nah, itu juga akan bisa memunculkan sebuah bisnis ide. Kemudian yang berikutnya adalah your problem. Problem yang ada di diri kita. Kalau yang tadi itu people problem. Masalah yang ada di lingkungan. Itu juga bisa, yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, sekarang problem kita. Saya punya masalah apa? Masalah pribadi. Gitu ya. Saya punya masalah adalah misalnya Astuti tiap pagi kalau mau dari rumah menuju kampus itu harus cari ojek setengah mati. Karena dia tinggalnya di bukit, di puncak bukit, dia harus turun sampai di bawah baru dia dapat ojek. Kadang-kadang tidak kuliah karena ojek tidak ada. Itu problem, masalah pribadi.
bukan masalah orang lain, ya, bukan masalah masyarakat. Itu pun bisa kita jadikan sebagai usaha. Masalah pribadi saya adalah saya ini tukang makan. Laurencia Paulina, saya tukang makan. Makan saya satu hari 10 piring misalnya. Itu masalah. Nah, dari masalah itu kita bisa menghasilkan sebuah ide bisnis. Supaya jangan 10 piring, nasi yang sudah mau rusak saya remas jadi satu, kemudian dijemur, digoreng, sudah bakal bawa kemana-mana. Kalau dulu tuh teman-teman saya yang orang ND, itu biasanya di dalam kantong baju atau kantong celana itu mereka membawa biji beras mentah. Beras mentah itu kita duduk lagi kuliah atau sekolah, mereka makan seperti biasa. Makan beras mentah. Itu dulu ada, saya tidak tahu sekarang masih ada atau tidak. Nah, itu masalah pribadi. Kita bisa juga mengangkat masalah pribadi itu menjadikan sebagai ide bisnis. Beras yang tadi mentah dibawa kemana-mana, ya sudah dijadikan orang ND menjadikan yang namanya kibi. Orang Jawa menjadikan namanya renggina. Nah, semuanya adalah beras. Jadi seperti itu problem pribadi. Kemudian other success. Other success ini ide bisnis yang muncul dengan melihat orang lain sukses. Nah, ini yang paling banyak. Ketika kita melihat orang membuka usaha tukar galon, tukar galon, isi ulang air minum galon yang isi ulang yang 5.000 1 galon itu. Ketika kita lihat, wah dia untung besar, dia baru 1 tahun dia sudah punya mobil. Pasti kita berkeinginan untuk menciptakan ide bisnis itu kepunyaan kita. Maka kita buatlah ikut-ikutan. Nah, kalau yang other success ini kadang-kadang kalau tidak cocok itu kita bisa bangkrut. Ya. Jadi ini ada modelnya replicate. Replicate itu benar-benar sama persis. Mesinnya, mereknya, caranya sama persis. Karena seperti anak kembar. Ya. Kalau adaptif itu mengikuti keadaan lokasi di mana kita mau membangun usaha. Jadi di sana orang membuka warnet, saya juga mau buka warnet, tapi di sana tidak ada AC, di sini saya ada AC karena daerahnya panas. Itu bisa. Kemudian yang kelima adalah riset, ya. Link to a need. Riset. Dari hasil penelitian, dari sebuah hasil penelitian, kita bisa membangun sebuah ide bisnis. Misalnya, apakah banyak orang kita melakukan penelitian survei, apakah banyak orang itu mereka suka makan keripik singkong? Rasa apa yang mereka paling suka? Itu kita punya ide bisnis akan muncul seenak-enaknya. Itu ya. Jadi ada 5 ini. Ada 5 ini. Ada 5 ini yang saya suruh ya. People problem. Problem atau masalah yang ada di lingkungan Anda. Tapi kalau misalnya Anda melihat dari sisanya ada 4 ini, atau Anda punya masalah pribadi mau diangkat, silakan. Ya, jadi diidentifikasi. Kemarin saya minta 3, sekarang saya naikkan jadi 5. Jadi 5-nya itu ditulis dulu. Masalah 1 ini. Nah, masalah 1 itu masalah yang mana? Your problem, people problem, other success, atau trend. Masalah yang kedua apa? Masalah yang ketiga apa? Diidentifikasi sehingga kita bisa menentukan kira-kira dari ada 5 masalah itu kira-kira masalah mana yang kita mau prioritaskan menjadi bisnis idenya. Gitu ya. Oke, jadi kata orang itu adalah mari kita berpikir out of the box. Apa artinya out of the box? Itu artinya kita jangan hanya lihat kita di buku, di laptop saja, hanya WA saja, Instagram, Facebook, duduk nonton hanya
foto selfie sedikit, aku hari ini, kemudian bibir merah, wah ini percobaan perdana untuk make up sendiri. Ya itu di Facebookmu itu kan banyak saya lihat seperti itu, Maria Laurencia. Ya, apalagi Ramaita Hasan, sama. Facebook hanya muncul begitu-begitu doang. Nah, jadi mari kita keluar dari sana, dari masalah yang kita punya, kita angkat jadi ide. Nah, ini lihat nih. Ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh yang dilihat ya. Ini ada Coffee to V. Nah, ini juga orang ide-ide usahanya itu bermunculan dengan langkah-langkah yang tadi. Contoh usaha yang lain adalah ini. Ini Gojek. Gojek ini punyanya siapa? Punya siapa Astuti Gojek? Astuti? Ada Astuti kan di sini? Ada Pak Astuti. Gojek itu punyanya siapa Astuti? Astuti bingung lagi, Gojek punya siapa? Waduh, pengaruh belum mandi itu. Lavianus Devanto Rasa. Rasa manis, asin, nano-nano. Gojek itu siapa punya? Waduh. Tina Yuniarti, Gojek itu siapa punya ya? Tidak tahu. Maria Patricia. Maria Laurencia Paulina. Itu dia kasih lihat apa itu ya? Paulina Azi. Halo Paulina Azi. Iya Pak. Iya Pak. Gojek itu siapa punya? Tidak tahu. Punya. Ya? Iya Pak. Astuti, kau tidak tahu kah Astuti? Iya Pak. Gojek itu punya siapa ya? Ini yang kamu saya bilang tidak kreatif itu. Kenapa tidak ketik di Google? Google, Gojek itu siapa punya? Siapa? Nadiem Makarim. Kalau tidak salah Pak. Nah, Nadiem Makarim itu siapa? Menteri. Ya? Seorang Menteri Pendidikan. Tuh kan? Hanya tekan tanya di Om Google saja susah. Oke, jadi itu ya. Jadi Nadiem Makarim itu dulu kalau kamu baca ceritanya, silakan nanti dicari ya. Itu dia mengalami kesulitan, dari dia kuliah itu sudah mengalami kesulitan, mau tunggu ojek untuk mau ke kampus, mau kemana-mana itu susah. Dia harus jalan ke pangkalan ojek. Elizabeth Nela. Kalau jalan ke pangkalan ojek itu, sampai di pangkalan ojek itu, baju sudah basah semua, pas cium begini, waduh bau nih, bau asam nih, sampai di kampus nanti Pak dosen bisa pingsan memang ini. Maka dia memiliki ide dari masalah pribadi, ya, itu your problem, masalah pribadinya Nadiem yang dia bawa ke ojek. Tuh, itu ya, itu Gojek. Nah, makanya semua orang, ya, banyak orang yang memiliki masalah. Nah, semua masalah yang dimiliki oleh orang ini yang kita akan bawa keluar. Ya, kemudian yang tadi juga sudah saya singgung mengenai tren. Tren ini juga sama. Tren ini suatu hal yang mana bisa menciptakan sebuah bisnis. Sekarang trennya adalah, misalnya tren sekarang adalah rambut dikasih warna hijau, merah, kuning, putih,
hitam memang asli ya, hijau, merah, kuning, putih, biru, itu tren. Kita bisa, dari tren ini kita bisa menciptakan ide usaha, menjual pewarna, ataukah menjual mesinnya, ataukah membuka jasa salonnya, macam-macam. Tren sekarang adalah orang-orang kalau kerja tugas itu pergi tanya di Google, di internet, jadi. Maka kita mensupportnya dengan, kalau begitu orang mencari banyak warung internet, kita membuka warung internet yang baik. Itu trennya. Nah, kenapa harus kita berpikir seperti itu? Kenapa kita harus, tadi sudah saya katakan sebelumnya bahwa harus pikir keluar dari box. Jangan hanya di dalam saja, tapi kita keluar, melihat sekeliling kita. Tadi ada 5, ya, ada 5 sumber-sumber ide bisnis, begitu banyak. Dan itu luar biasa. Pasti 5-5-nya itu ada di sekeliling kita. Padahal tadi saya suruhnya cuma ambil 5 masalah yang ada di lingkungan. Itu baru 1. Ya, maka marilah kita keluar dari dalam ini. Jangan seperti orang bilang bahwa seperti katak di dalam tempurung. Karena kita hanya mengetahui di dalam saja. Mungkin hanya mengetahui di dalam rumah saja, tidak mengetahui apa yang ada atau kebutuhan apa yang ada di masyarakat sekeliling kita. Mengapa Anda harus menghasilkan ide-ide bisnis? 1, Anda memerlukan sebuah ide bisnis itu, dan ide itu harus ide yang bagus. Ya, untuk apa? Untuk merespon kebutuhan pasar. Jadi kalau idenya tidak merespon kebutuhan pasar, itu ide tidak bagus. Ide yang sia-sia. Itu bukan ide brilian, itu bukan ide bisnis. Ya. Jadi harus merespon kebutuhan pasar. Kalau namanya bisnis, kita harus tahu pasar butuh apa di sana. Pasar membutuhkan makanan sehat, berarti kita harus menciptakan makanan sehat. Pasar membutuhkan, orang-orang membutuhkan. Sekarang itu orang tidak mau, walaupun 1 kilo, 2 kilo, orang tidak mau jalan kaki. Maka kita harus mensupport. Banyak sepeda motor yang kata kita harus jadikan ojek. Ya. Nah, ini akan berkembang terus ini. Kemudian yang ketiga, merespon perubahan mode dan kebutuhan. Tadi sudah ya, seperti tren tadi itu. Agar tetap bertahan dalam persaingan. Jadi ide-ide bisnis ini, kalau sebelumnya kita sudah punya bisnis, kita harus tetap berinovasi untuk menghasilkan ide bisnis yang lain. Mengapa? Supaya tetap bertahan di dalam persaingan. Anda bayangkan, misalkan di depan kampus itu warnetnya berderet-deret, ya. Kalau warnetnya berderet-deret, kira-kira bagaimana? Pesaing-pesaing pasti akan berlomba-lomba untuk mampu bertahan. Banyak pasti ide-ide promosi, ide-ide layanan, macam-macam yang akan diciptakan untuk supaya semua pelanggan yang datang ke warnet itu mampu bertahan dalam waktu yang lama dan akan kembali lagi ke tempat itu. Ya. Untuk memanfaatkan teknologi guna melakukan segala sesuatu lebih baik. Nah, ini karena kita ada di Prodi SI, maka mari kita gunakan teknologi. Banyak teknologi yang dipakai untuk mengatasi ide-ide bisnis kita. Nah, kalau di SI atau di Fakultas Teknologi Informasi itu kita bisa namakan sebagai teknopreneur, pengusaha di bidang IT, ya. Jadi karena orang IT, dia membuat usaha di bidang IT, misalnya warnet, ya, warung internet, kemudian rental komputer, sewa pengetikan, apalagi buka toko menjual peralatan teknologi, misalnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa orang SI itu bisa juga jualan makanan, jualan bakso, tetapi sudah digandengkan. Saya jualan makanan, saya jualan bakso, tetapi menggunakan aplikasi teknologi.
Itu bisa. Oke, kemudian mengapa harus menghasilkan ide? Karena siklus produk. Maka kalau siklus produk itu ada, berarti itu akan terjadi terus-menerus. Maka lebih mudah kita mengadakan atau memunculkan ide bisnis. Karena dia akan berputar di situ, maka kita kalau ada di situ, kita akan pasti dilewatinya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau orang punya ide bisnis itu, orang punya siklus produk itu misalnya melewati minyak goreng, maka orang yang punya kelapa banyak, dia menjadikan minyak goreng, dia taruh di sini. Ketika siklus itu dia berputar sampai sini, minyak itu akan diambil. Jadi gitu. Kemudian yang ketujuh adalah untuk membayar risiko bisnis dan menekan terjadinya kegagalan. Jadi semuanya itu sudah terpikirkan sebelumnya. Nanti kita akan menyusun bagaimana cara membuat rancangan atau merencanakan sebuah bisnis dengan baik. Nah, sumber-sumber ide bisnis ini banyak ya. Bisa dari minat hobi juga. Nah, ini masih dengan gambar yang tadi di depan itu. Kemudian dari keterampilan. Saya jago memasak, berarti saya kalau masak masak kalau sudah enak-enak itu. Christina Yuniarti. Kita biasa dengar ya Christina ya, Christine. Wih, masak enak. Mama ini masak enak. Cocok buka warung. Biasanya percakapan ibu-ibu di rumah itu seperti itu. Wih, saya punya mama ini masak enak sekali. Mama buka warung saja pasti laku ini. Itu karena apa? Karena hobi dan minat. Ya. Hobi dan minat itu yang membawa ke situ. Jadi besok-besok Lavianus Devanto Rasa ini, ya, Lavianus Devanto Rasa ini tiba-tiba besok-besok itu setelah dia menikah belum ada kerja, dia buat nasi goreng yang enak kasih istrinya. Rasanya enak. Lavianus. Istrinya bilang, "Pak, kita buka warung nasi goreng saja. Cukup dari jam 6 sore sampai jam 10 malam." Bisa terjadi, ya. Karena keterampilannya. Kemudian waralaba. Sumber ide bisnis itu dari waralaba. Waralaba itu kita melihat orang punya usaha yang sudah berjalan, kemudian ide bisnisnya muncul. Saya mau kerjasama dengan dia, itu namanya waralaba. Kalau biasa tenornya orang sebut dengan franchising ya. Kemudian koran, media massa. Kita lihat di koran-koran. Maka muncullah ide-ide bisnis. Kita baca di koran, wah, ternyata warga di Kabupaten Ende itu mereka membutuhkan, mereka lagi mencari beras merah, bla bla bla. Karena beras merah itu mendatangkan keuntungan. Makan satu piring beras merah langsung kurus, turun 10 kilo, padahal makannya baru satu piring. Orang akan menjadikan itu sebagai ide bisnis. Kemudian pameran, dari pameran-pameran kita lihat kemudian muncul ide bisnis juga. Ya. Kemudian dari survei, survei ini biasanya dilakukan oleh, kadang-kadang itu lebih banyak dilakukan oleh akademisi, ya. Dosen-dosen atau mahasiswa yang melakukan penelitian kecil, penelitian survei, dia lakukan di sana, kemudian hasilnya menjadikan itu sebagai ide bisnis. Ya. Keluhan-keluhan, masalah di lingkungan, keluhannya, ya. Orang mengeluh, se-RT, se-RW itu mengeluh, air tidak pernah keluar, 1 bulan air keluarnya cuma 1 kali saja. Maka ide bisnisnya muncul, beli pick up, beli gentong besar, jual air. Kan begitu. Kemudian curah pendapat, ada orang yang lagi curhat-curhat. Pankrasia PAJ bilang, dia bilang di Lavianus Devanto, saya nih dari saya SMA, kuliah sampai Eskom nih, pacar tidak ada yang dekat, orang dekat langsung kabur semua. Saya sudah tidak mau cari lagi pacar.
Nah, muncul ide bisnis dari Devanto Rasa. Wah, ini keren ini. Saya buat aplikasi untuk biro jodoh saja. Jadi, usahanya muncul. Padahal dari keluhan atau curhatan Pangkrasia. Yang terakhir adalah kreativitas. Jadi ide bisnis muncul dari kreativitas. Nah, ide bisnis yang muncul dari kreativitas itu yang lebih dominan saat ini. Jadi Anda harus mampu melakukan kreativitas. Sudah saya jelaskan di beberapa minggu lalu tentang kreativitas ya. Oke. Nah, merintis usaha baru atau starting itu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, manajemen yang kita bentuk sendiri. Jadi ini macam-macam model-model usaha baru, usaha yang kita mau jalankan ya. Jadi ada yang namanya starting, ada yang namanya buying, ada yang namanya franchising. Ya. Jadi kalau starting itu kita bentuk sendiri dari nol, kita buat dia punya bisnis plan-nya atau rancangan usahanya kita buat, kemudian kita rincikan satu persatu, baru kita mulai berjalan pelan-pelan. Kemudian kalau yang kedua itu membeli ya, kita orang beli perusahaan orang lain. Jadi orang lain sudah mau bangkrut, misalnya dia punya usaha jualan pisang goreng sudah mau bangkrut, kita beli dia punya wajannya, komfornya, tempatnya, manusianya, SDM-nya bisa. Atau usaha-usaha lainnya, peralatan seluruhnya biasanya dijual oleh perusahaan apabila dia bangkrut dan kita bisa membelinya untuk memulai bisnis kita. Kemudian ada lagi yang ketiga itu adalah kerjasama manajemen atau franchising, ya, yaitu suatu kerjasama antar entrepreneur, antar pengusaha-pengusaha dengan perusahaan besar untuk mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli. Jadi misalnya dulu teman saya punya usaha laundry ya, laundry. Kalau tidak salah namanya Laundry Superwash ya. Nah, Laundry Superwash itu kalau di Indonesia itu terkenal. Ada di semua kota besar itu Superwash itu terkenal. Terkenal satu, cepat, rapi, harum, bersih, macam-macam terkenalnya. Layanannya bagus, layanan antar jemput. Sehingga teman saya membuat atau mengadakan kerjasama untuk franchising. Menggunakan nama, pinjam namanya, membayar namanya setiap bulan dicicil untuk membuka usaha yang sama itu menggunakan. Jadi itu kita biasanya disupport oleh manajemen pusat untuk peralatan-peralatannya, kemudian kita tinggal membuat laporan keuangannya ke sana dan manajemen pusat akan mendapat berapa persen dari yang kita dapatkan. Jadi itu. Nah, bentuk perusahaan yang akan dipilih. Oke, jam 9 kita berhenti ya. Ada beberapa macam perusahaan atau bentuk yang bisa kita pilih untuk menjadikan atau untuk bisnis yang mau kita jalankan. Oke. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Ini sudah saya pernah jelaskan juga perusahaan perseorangan itu seperti apa ya. Suatu perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang, itu hanya satu orang saja, jadi tidak campur banyak ya. Kemudian yang kedua persekutuan, ini biasanya partner, lebih dari satu orang atau sebuah asosiasi atau milik bersama dari kelompok. Misalnya kamu bangun, tadi kamu sudah bagi ke 4 orang satu kelompok, kemudian nanti usahanya jalan, itu sudah namanya persekutuan atau partner ya. Kemudian perseroan, itu corporate, perusahaan yang anggotanya terdiri atas pemegang saham. Satu orang menjalankan tetapi dimiliki oleh 10 orang yang punya saham. Saham itu adalah orang yang punya modal yang sudah ditukarkan dengan surat berharga yang namanya saham itu untuk dikasih ke semua pemegang atau semua pemilik modal yang menginvestasikan ke usaha yang dibangun. Kemudian ada yang namanya firma. Ya. Itu sama, ini juga sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, persekutuan yang menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Jadi
Kalau kita punya ide bisnis ini sudah jalan, pertanyaan yang berikutnya adalah mau kita pilih bentuknya seperti apa, ini pilihannya. Tetapi biasanya kalau di Indonesia, kalau usaha itu sudah jalan, kalau kita belum butuh apa-apa atau belum besar, itu kita jalani saja dulu. Karena bentuk itu kita akan padukan ketika kita mau mengurus perizinan. Kapan kita mau mengurus perizinan? Mengurus perizinan itu kalau usahanya sudah mulai besar, sudah mulai terkenal, dan harus membayar pajak, kemudian apalagi dia sudah besar, kemudian kita membutuhkan suntikan modal yang lain, maka mau tidak mau kita harus legalkan usaha kita itu. Nah, kemudian bagaimana dengan pertimbangan pemilihan lokasi usahanya? Nah, pertimbangan pemilihan lokasi usaha ini, kita harus memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitasnya. Jangan sampai memilih lahan jauh dari pasar kita, maka akan menghabiskan biaya pengiriman, transportasinya bisa habis banyak. Kemudian yang kedua ada lokasi mudah dijangkau dan efisien bagi para konsumen. Jadi kalau kita mau lebih bagus, ya kita harus lebih dekat ke pasar atau target market yang kita tuju. Kemudian di berikutnya adalah bagaimana alternatif. Apakah ada alternatif untuk kita menentukan lokasi? Bisa, yaitu dengan membangun, bila ada tempat yang strategis, kita bisa cari di situ tempat-tempat yang strategis, kemudian membeli atau menyewa bila lebih strategis dan menguntungkan, kemudian kerjasama bagi hasil bila memungkinkan. Nah, ini kan biasanya dipraktekkan oleh wirausaha-wirausaha. Di Ende juga banyak seperti ini. Jadi mencari tempat itu tidak harus membeli, tetapi kita menyewa. Menyewa ruko, menyewa tanah. Kalau menyewa tanah berarti kita nomor satu membangun, ya. Cari tempat strategis, kita sewa tanahnya, kita bangun. Nah, ini banyak juga terjadi. Kemudian ada juga cari tempat, mau sewa orang tidak mau. Maka negosiasinya terjadi adalah kerjasama. Kerjasama bagaimana? Saya bangun tempat ini, saya jalankan, saya sewa, tetapi hasilnya kita bagi. Seperti kita lihat begitu banyak alfa yang sudah bermunculan di Ende, itu sama. Sistemnya juga sama, kerjasama, ada sistem franchising, pengusaha Ende yang menggunakan alfa itu sebagai franchising, menggunakan mereknya supaya itu, kemudian manajemennya diatur oleh alfa, keuntungannya dibagi orang yang punya lokasi dan sewa lokasi itu dan mereka. Itu bisa terjadi seperti semuanya. Ini alternatif untuk menentukan lokasi ini sebenarnya mudah. Begitu banyak pilihan-pilihan yang bisa dilakukan sehingga tidak kaku di sini. Kemudian ini yang berikutnya adalah bagaimana dengan organisasi internnya. Nah, semakin besar ruang lingkup, semakin kompleks organisasinya. Kalau usaha itu masih kecil, kita baru mulai bangun, organisasinya paling pemilik dan pekerja. Ya, pemilik dan pekerja biasanya. Tapi kalau sudah mulai besar, sudah mulai tambah, oh pemasaran harus ada orang sendiri, oh keuangan harus ada orang sendiri, oh yang produksi harus ada orang sendiri. Jadi itu kalau sudah mulai besar, mulai struktur organisasinya pasti akan berkembang kemana-mana. Jadi ini yang organisasi ini pasti akan mengikuti. Kemudian ketika kita membangun sebuah usaha, ya, kita menjadi seorang wirausaha, kita harus banyak juga mengetahui aturan-aturan pemerintah yang berlaku di sekitar kita, berlaku di Indonesia, berlaku di regional maupun daerah, kabupaten, kota, kecamatan, desa. Itu kita harus melihat seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan ini tentang mikro, kecil, dan menengah, ya. Kita sering dengar UMKM, usaha mikro, usaha apa nama? Mikro, kecil, dan menengah, ya. Mikro, kecil, dan menengah. Nah, itu dia ada kriteria-kriterianya. Jadi orang sebut-sebut itu kita masuk yang mana ketika kita memulai nanti. Nah, ini kriterianya ini ada di aturan, ya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Nanti bisa dibaca saja. Oh, kalau saya mikro berarti kekayaan bersih saya itu ada 50 juta.
tidak termasuk tanah, bangunan, atau tempat. Berarti modalnya saya 50 juta, itu saya disebut mikro. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak, keuntungannya itu pendapatannya 300 juta. Jadi di bawah 300 juta itu mikro. Kemudian ini ada usaha kecil. Ya, usaha kecil. Nah, itu juga sama, ada ketentuan-ketentuannya, sehingga dari ini kita melihat, oh posisi saya, usaha saya itu masuk di mikro, usaha kecil, atau usaha menengah. Nanti tinggal dilihat. Oke, sudah jam 9 seperti janji saya, 1 jam saya menjelaskan tentang materi ini. Baiklah, saya mengakhiri. Semoga semuanya tidak tidur ya. Itu Teresia Yulita di atas pohon lagi. Baik, semoga tugas yang dikasih kemarin bentuk kelompok, kemudian masalah di lingkungan Anda, itu diidentifikasi, tulis sampai 5 ya. Kemarin kan saya minta 3, hari ini kita tambah menjadi 5. Dari 5 itu, pilih salah satu yang bisa menjadi ide usaha. Dari satu masalah ini menjadi kekuatan saya untuk membuat sebuah ide usaha. Di mana kumpulnya? Nanti dulu. Komisaris? Kumpulnya di mana? Jangan tanya lagi. Nanti dulu, jangan berdebat. Yang penting tuh diskusi. Saya tunggu nanti ketika saya bilang di sini kumpulnya, langsung serempak sama-sama kumpul di yang saya minta. Gitu ya. Bisa tidak?